Halo, di video yang keempat ini kita akan membahas hmm, aspek sosial ya dari sistem informasi dan penerapan TIK atau teknologi informasi dan komputer dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Oke, kita mulai. Istilah yang umum digunakan itu adalah office automation ya. Jadi otomasi kantor mengacu kepada beragam teknologi informasi dan komputer yang digunakan untuk membuat, mengumpulkan, menyimpan, memanipulasi dan menyampaikan informasi secara digital untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam kantor tersebut. Bagaimana sebuah organisasi, perusahaan untuk meningkatkan daya saing terhadap kompetitor, misalkan dalam layanan customer atau mempercepat pekerjaan atau menyelesaikan pekerjaan yang kompleks dan rumit menjadi lebih cepat, itu memanfaatkan TIK ya untuk eh, menyingkat waktu, me, apa, menghemat biaya dan efisiensi misalkan dalam penggunaan orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Nah, problem yang mungkin terjadi dan sepertinya memang ada besar kemungkinan terjadi dalam office automation itu dikenal dengan istilah the skilling ya. Jadi the skilling yaitu berkurangnya keterampilan kerja pegawai sebagai akibat perubahan dalam isi atau prosedur pekerjaan. Ya, ini ada dua macam ya, ada intra-okupasional yaitu isi keterampilan pekerjaan akan berkurang dan intra-okupasional ya, sedikit orang yang mendapatkan keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan. Contoh paling simpel, yang paling sederhana adalah misalkan di sebuah organisasi yang pada awalnya itu surat menyurat menggunakan kertas, lalu dengan digunakannya local area network, lalu komputer, ya, personal komputer, laptop, bahkan sampai dengan memanfaatkan provider internet, mulai diubah menjadi dalam bentuk email. Nah, dari sisi pengguna, dari sisi pelaksana pekerjaan, itu tentu saja ada dampaknya untuk orang-orang yang masih punya keinginan besar untuk belajar, lalu dia memanfaatkan TIK, belajar menggunakan laptop, browser, lalu aplikasi yang bisa mendukung internet, ya, itu sepertinya tidak masalah. Tetapi ternyata tidak setiap pegawai mempunyai kemampuan, mempunyai kesempatan seperti itu. Ada beberapa yang kesulitan. Ya, ada beberapa yang melihat kemajuan ini sebagai hambatan dalam menyelesaikan pekerjaan. Itu yang disebut sebagai the skilling ya. Ini contoh paling sederhana ya dalam bank. Ya, kalau dulu itu orang-orang antri untuk setor atau tarik tunai di teller. Ya, mula-mula ATM itu hanya untuk tarik tunai. Tapi dengan perkembangan teknologi, ATM mempunyai banyak fungsi. Ya, bisa untuk bayar PDAM, bisa untuk bayar pajak, misalkan untuk transfer, bahkan bisa untuk store tunai. Sehingga bukan hanya pekerjaan teller yang ya dalam tanda kutip terancam atau semakin sedikit digunakan karena digantikan mesin, tetapi juga customer nasabah ya yang memiliki rekening di bank itu juga harus belajar memanfaatkan teknologi digital supaya transaksi di perbankan itu bisa lebih mudah ya. Mungkin ini termasuk juga penerapan misalkan sistem e-banking
bank harus membuat sebuah sistem yang aman, yang pelayanannya cepat, bisa berkompetisi dengan kompetitor sesama perbankan dengan baik, tetapi di sisi yang lain juga harus memberikan layanan penyebaran informasi, sosialisasi yang baik terhadap pemegang rekening atau nasabahnya. Ya, hal ini tidak bisa dalam penerapan sebuah sistem informasi berpendapat bahwa pelaku itu semuanya sudah paham terhadap penerapan TIK. Harus ada proses. Itu, nah, kita sudah membahas tadi sebagian ya, bahwa akibat pemanfaatan TIK itu ada de-skilling, artinya pegawai yang terlibat itu harus dikelola supaya skill atau keterampilannya bisa juga semakin baik disesuaikan dengan pemanfaatan TIK. Lalu hilangnya beberapa jenis pekerjaan, tadi contoh ya, semakin lama teller di bank itu semakin sedikit. Beberapa pekerjaan malah menghilang. Contoh paling sederhana adalah pegawai yang ngurus mesin fotokopi di sebuah kantor. Karena di kantornya sudah banyak semuanya menggunakan file digital, fungsinya jadi menghilang. De-skilling, artinya dia harus mempunyai keterampilan baru karena keterampilan lamanya sudah tidak dibutuhkan. Lalu juga globalisasi, ya, pemanfaatan internet memunculkan kompetitor-kompetitor baru untuk sebuah perusahaan, bukan hanya di daerah yang sama, bukan hanya di negara yang sama, tetapi juga dari seluruh dunia. Tetapi keuntungannya adalah dengan pemanfaatan TIK munculnya pekerjaan baru, dan ini harus bisa diidentifikasi oleh organisasi atau perusahaan. Ya, perusahaan ingin mengelola file pegawai, file transaksi, file perdagangannya, dan seterusnya, itu menggunakan database. Ya, konsekuensinya adalah harus ada ahli database dalam perusahaan tersebut. Ya, muncul kebutuhan untuk database programmer. Muncul kebutuhan untuk bagaimana nanti merancang database-nya, database designer. Nanti kalau sudah jadi, siapa yang mengelolanya? Database administrator. Ya, kurang lebih demikian. Di satu sisi hilang beberapa pekerjaan, di sisi lain itu tumbuh pekerjaan baru yang mendukung pemanfaatan TIK. Nah, siklusnya kurang lebih seperti ini, ya. Sebuah perusahaan investasi di bidang otomasi itu bukan investasi yang murah, ya. Bank membuat ATM, ya, automatic teller machine, lalu perguruan tinggi membuat kuliah jarak jauh, e-learning, lalu perusahaan yang sudah global dan beberapa negara memanfaatkan video conference misalkan untuk rapat atau mungkin pengambilan keputusan. Nah, tujuannya di sini adalah untuk meningkatkan produktivitas, ya. Artinya jika investasi di otomasi tidak meningkatkan produktivitas, investasinya gagal. Nah, tujuan selanjutnya adalah bagaimana produk-produk itu lebih mudah untuk didapatkan. Ya, contoh, seorang dosen yang biasa mengajar satu kelas itu hanya 30, 40 mahasiswa, kelas tatap muka, ya, karena lebih dari itu akan kesulitan untuk pengawasan, dapat sharing ilmunya dengan memanfaatkan TIK, sehingga siswa yang
kesulitan untuk datang ke kota besar atau yang ada perguruan tingginya, bisa belajar dari daerahnya yang jauh dari perguruan tinggi. Nah, ujung-ujungnya di sini adalah create new opportunity for business, membuat kesempatan-kesempatan baru dalam bisnis. Orang membuka toko, tetapi selain membuka toko, penjualan dilaksanakan dengan tatap muka, dia juga membuka e-commerce, ya, membuka akun di sebuah e-commerce, bagaimana barang-barangnya, produknya bisa didagangkan secara online. Ya, meskipun orang yang datang ke tokonya sepi, tapi jika perdagangan online-nya maju, dia tetap untung. Ya, nah ini akan kembali ke investasi lagi. Setelah ada otomasi, bagaimana otomasi yang lebih baik lagi untuk meningkatkan layanan misalkan kepada pelanggan. ATM tadinya hanya bisa mengambil uang, sekarang bisa nyimpan uang, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi siklusnya mulai dari invest, increase, ya, lalu affordable, dan yang terakhir adalah create new opportunity. Nah, kita ke aspek sosialnya, ya. Jadi setelah kita melihat bahwa ternyata ada skilling, ada keuntungan, ada kerugiannya dalam pemanfaatan TIK, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam aspek sosialnya adalah sebuah sistem informasi membutuhkan tim untuk dikembangkan, dipelihara. Ya. Jadi membutuhkan organisasi sosial di antara orang aktor atau orang-orang yang terlibat, yang membutuhkan informasi, yang memberikan informasi kepada sebuah sistem informasi dalam melakukan pekerjaan tersebut dengan spesialisasi atau tugas atau domain aplikasi pengetahuan teknologi yang signifikan. Kenapa misalkan dalam analisis pelaku itu latar belakang pendidikan, keterampilan yang dimiliki, itu sangat penting dimasukkan ke dalam analisis. Termasuk juga misalkan dalam proses. Bagaimana jika ada sebuah aplikasi baru, sebuah layanan otomasi baru. Sistem informasi harus adaptif untuk bisa memanfaatkan otomasi tersebut, tetapi juga mempermudah kepada para pelakunya untuk bisa beradaptasi, ya. Apakah diperlukan ada sosialisasi, ada pendidikan, ada workshop, ya, misalkan, atau mungkin ada proses-proses lain yang diharapkan bisa mempermudah baik di dalam organisasi, staff, karyawan, manajer, atau di luar organisasi, ya, nasabah, customer, ya, masyarakat pada umumnya. Nah, perancang sistem informasi juga harus memahami bahwa SI itu adalah hasil dari tujuan dan kepentingan yang mungkin saling bertentangan dan saling melengkapi. Kenapa saling bertentangan? Ya, bukan hal yang aneh bahwa ada beberapa pihak yang membutuhkan resource atau sumber daya pada saat yang sama. Ya, SI juga harus bisa memberikan mana yang lebih penting, mana yang bisa dilayani. Ya, sebaiknya semuanya memang harus bisa dilayani, dan mungkin juga ada kerjasama untuk saling melengkapi. Ada proses-proses yang misalkan menyimpan data dalam sebuah data storage, dan itu bisa dimanfaatkan baik oleh internal di dalam pengguna SI maupun dari eksternal entity. Nah, sistem harus digunakan untuk mencapai tujuan bersama, ya. Tadi sudah saya bahas, untuk berbagi sumber daya. Bisa juga untuk mengejar sasaran pribadi. Maksudnya ini adalah bahwa orang dalam sebuah organisasi harus berkembang, ya. Apakah dari sisi jenjang karir, ya, dari sisi penghargaan dan seterusnya, itu harus diperhatikan. Jangan sampai nanti aspek de-skilling yang tadi sudah kita dibahas itu terjadi dalam penerapan sebuah sistem informasi. Dan ingat juga bahwa orang itu punya pemahaman, punya pandangan, visi dan nilai yang berbeda pada saat memanfaatkan sebuah sistem informasi.
Ini memastikan bahwa proses yang dirancang dalam sebuah sistem informasi dan produk yang dihasilkan tentu saja harus digerakkan oleh aktor yang memiliki inisiatif, ya, memiliki aspirasi dan keterampilan. Tiga hal ini memastikan bahwa sistem informasi yang dirancang itu bisa berjalan dengan baik, ya. Jadi faktor the skilling yang tadi kita bahas bisa diminimalisir. Nah, cara lain untuk yang umum dibahas, ya, dalam menghilangkan atau meminimalisir de-skilling itu adalah upskilling, ya, peningkatan aspek keterampilan. Bagaimana nanti para pelaku yang terlibat dalam sistem informasi mempelajari keterampilan baru, mengajar atau mendidik pekerja dengan keterampilan baru, tentu saja yang didukung oleh teknologi informasi dan komputer. Lalu juga perusahaan mau tidak mau, ya, wajib ini harus berinvestasi di bidang human capital, ya, meningkatkan nilai dari manusia yang terlibat dalam sistem informasi tersebut, mengubah kebiasaan, ya, kebiasaan yang tidak sehat menjadi kebiasaan yang sehat, karena people, staff, karyawan, manajer itu adalah aset dan sumber daya. Meningkatkan pengetahuan, ada workshop, ada sosialisasi, ada pendidikan, lalu mendukung kegiatan sosial yang memperkaya mereka, membuat pekerjaannya tenang, membuat mereka terinspirasi untuk mencari pengetahuan baru. Kepribadian yang tergantung dalam kemampuan melakukan kerja sehingga menghasilkan nilai ekonomi, ya, sumber daya yang kuat, yang punya kemampuan untuk meningkatkan, untuk kemampuan upskilling dalam sebuah organisasi, itu sumber daya yang sangat bagus untuk mendukung jalannya sebuah sistem informasi, ya. Sebagus apapun sebuah sistem informasi, jika pelakunya itu tidak bisa bagus di bidang human capital dan tidak diperhatikan oleh organisasi, itu sepertinya akan sia-sia saja. Oke, itu bahasan untuk aspek sosial di bidang sistem informasi. Saya cukupkan dulu video keempat ini. Terima kasih.